Oke, kita kali ini ngomongin tapera lagi ya. Karena jujur aja, saya sampai saat ini masih belum memiliki gambaran yang pasti tentang tapera ini. Makanya saya terus cari tahu hingga terakhir kemarin saya nonton videonya Ibu Rike Diah Pitaloka yang menjelaskan bla 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 tentang tapera ini dan dengan segala macam permasalahannya gitu. Saya coba untuk mencari informasi tentang manfaat tapera ini. Ya, saya baca aja ya biar nggak salah. Simpanan tapera adalah simpanan tabungan perumahan rakyat yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Oke, ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat atau tapera yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024 yang menjelaskan terkait besaran simpanan hingga sumber dana tapera. Aturan tapera yang terbaru sudah tertuang melalui PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat, di mana pasal 1 menerangkan bahwa tabungan perumahan rakyat atau tapera adalah penyimpanan yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu dan hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan, di mana opsi lainnya yaitu simpanan bisa dikembalikan lagi tentunya kepada peserta ya, beserta hasil pemupukan. Namun hal ini harus menunggu setelah status peserta berakhir. Dalam hal ini mungkin pensiun ya. Oke, kita lanjutkan dulu supaya saya tidak salah nih dalam memberikan informasi ini ya. Sementara Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera dibentuk dalam rangka mengelola tapera sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Oke, jadi tujuannya BP Tapera ini adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang, katanya sih begitu, yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan demi memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau untuk para peserta tapera. Oke, kita langsung saja ke kalau skema pemotongan gajinya mungkin sudah banyak lah informasi lah ya, nggak usah dibahas di sini. Kita coba ke manfaat tapera. Oke, peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, mereka bisa mendapatkan sederet manfaat dari tapera ini. Manfaat tapera ini berupa kredit pemilikan rumah atau KPR, lalu kredit bangun rumah atau KBR, dan kredit renovasi rumah atau KRR, di mana syaratnya minimal menjadi peserta selama 1 tahun dan masa tenor mencapai 30 tahun dengan suku bunga tetap di bawah suku bunga standar. Kredit kepemilikan rumah atau KPR nantinya bisa digunakan peserta tapera dalam pengajuan pembiayaan pembelian khusus rumah pertama. Selain itu juga peserta dapat mengajukan pembiayaan kredit bangun rumah atau KBR untuk pembangunan rumah pertama baru. Sedangkan manfaat kredit renovasi rumah dapat diajukan untuk pembiayaan perbaikan rumah atau renovasi. Oke, gini yang mau saya pertanyakan itu ini gini ya. Di sini ada istilah peserta ini mengajukan pinjaman ke BP Tapera ini untuk kebutuhan pemenuhan akan rumah. Ini berarti setelah pinjaman itu didapat, otomatis si peserta ini selain membayar iuran tabungan perumahan rakyat itu, dia juga kan harus membayar cicilan rumah tersebut. Ini jadi saya masih nggak mengertinya di sini nih. Letak ketidakmengertian saya di sini. Skemanya agak-agak kurang bisa saya pahami gitu ya. Karena kita peserta, kalau memang subsidi silang itu kan berarti yang selama ini orang bicarakan itu subsidi silang katanya kan gitu. Yang mampu membantu yang tidak mampu, intinya begitu. Tapi ketika saya baca ini barusan, ternyata kita minjam uang, kemudian harus mengembalikan dengan tenor 30 tahun. Maksimal itu. Pertanyaannya lagi, seperti di video kemarin saya bilang, ketika kita taruhlah bekerja hanya 3 tahun lagi,
menjelang pensiun, kita belum punya rumah, kita mengajukan. Itu bagaimana itu? Saya masih nggak mengerti nih, nggak paham nih peraturan yang di sininya nih. Ya sementara taruhlah saya misalkan 3 tahun lagi mau pensiun nih misalkan. Kepesertaan 1 tahun baru boleh mengajukan. Kan gitu. Berarti kan 2 tahun lagi tuh masa kerja saya. Kira-kira mau kebayar enggak sih? Contohnya gini, saya yang notabene semisal 3 tahun lagi saya bekerja, kepotonglah 1 tahun untuk 1 tahun pertama untuk kepesertaan tapera ini, berarti otomatis 2 tahun lagi, kan gitu. Selama 2 tahun ini saya mengajukan, kira-kira pengajuan sebesar apa yang bisa di-ACC untuk saya gitu. Dan pasti nggak akan besar. Dengan jumlah yang kecil misalkan, dapat rumah yang kayak apa. 2 tahun loh ini. Oke, mungkin cicilan bisa diperpanjang meskipun kita sudah pensiun toh. Tapi kan di dalam sumber dana tidak dicantumkan di situ ada pensiun, nggak ada. Jadi jangan sampai salah pemahaman dulu nih. Karena di dalam daftar sumber dana atau pendanaan tapera ini, yang pertama adalah calon pegawai negeri sipil. Calon saja sudah dipotong. Oke? Kemudian pegawai aparatur sipil negara. Kemudian anggota TNI. Kemudian prajurit siswa TNI. Siswa juga sudah dipotong juga. Kemudian anggota Polri. Tapi kok Polri nggak ada siswanya ya? Kemudian pejabat negara. Kemudian buruh BUMN. Kemudian buruh BUMD, buruh swasta, dan pekerja mandiri. Jadi nggak ada pensiun toh. Nah, otomatis kalau sudah pensiun berarti di-cut lah kepesertaan kita. Nah, itu bagaimana? Harus dipertimbangkan juga. Tidak, kalau ini kan seolah-olah kita ini sama. Seolah-olah kita ini sama rata dalam arti masa kerja itu masih sama gitu loh. Semuanya masih 0 tahun masa kerjanya dengan jangka waktu yang seolah-olah sama gitu. Semisal 30 tahunan lagi gitu. Ya tolong diperhatikan juga gitu bagaimana dengan orang-orang ya yang hanya tinggal 5 tahun, tinggal 3 tahun, bahkan mungkin 1 tahun ke depan dia sudah pensiun. Itu harus bagaimana gitu, harus dipikirkan juga. Jangan sampai iuran tapi nggak dapat apa-apa, percuma saja dong. Ah, kan begitu.